Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa saya saudara dalam keadaan yang baik, sehat, dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, kali ini saya akan menjawab beberapa komentar dari teman-teman semua ya, yang berkomentar di video saya ketika saya mengupload ya dan mendoakan ODGJ ya. Karena ini menarik untuk saya jelaskan juga kepada saudara semua dan memberikan jawaban ya, atau semacam klarifikasi lah ya. Nah, beberapa hari yang lalu saudara, saya pulang kampung ya. Dan tujuan saya adalah Natalan bersama keluarga mama yang sudah usia tua juga ya. Kita perlu sekali-sekali berkumpul dengan orang tua kita, karena sudah 20 tahunan lebih tidak Natalan dengan mama ya. Nah, jadi sekalian juga berbagi kasih dengan teman-teman pada saat acara Natalan ya saudara ya. Nah, mengetahui informasi adanya ODGJ ini menjelang mau pulang saudara ya. Jadi ada teman yang datang di rumah kemudian cerita, dan sampailah cerita ke ODGJ ini. Dan saya langsung mikir, kok saya tidak mengetahui informasinya sejak saya datang ya. Karena kalau saya mengetahui informasinya ODGJ ini sejak saya awal datang, pasti saya akan sering berkunjung dan kalau bisa komunikasi dengan kepala desa setempat atau kepala namanya apa ya, kepala RT ya, untuk bisa bagaimana memulihkan kondisi orang ini. Namun karena waktu yang begitu sempit, saya hanya mengunjungi dan tidak sempat komunikasi lagi karena saya harus balik pada sore harinya ya. Nah, jadi saya mengunjungi orang ini dan sempat bercakap-cakap dengan papanya ya. Dan sekitar hampir 30 tahunan dipasung ya, ditaruh di dalam, seperti minta maaf ya, kandang babi ya teman-temannya. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang berkomentar. Pada saat saya datang, orang ini diam-diam, kemudian saya mulai berbicara dan mulai ada reaksi saudara ya. Sepertinya mungkin dia tahu bahwa kita, karena biasanya setan itu tahu bahwa kita sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Ada perbedaan dengan orang yang biasanya langsung dia tahu ya. Nah, begitu saya mulai berbicara, akhirnya mulai bereaksi seperti teman-teman lihat pada video saya yang lalu, atau juga saya tampilkan ya. Mulai bereaksi, dan pada saat saya mau mendoakan dia sudah mulai seperti mengamuk saudara. Mengamuk. Dan ini pertanyaannya ya, mengapa kok malah saat menumpangkan tangan kok nggak ada videonya? Apa memang terjadi ya? Itu dari Yudi 3. Nah, pada saat saya lagi berbincang-bincang ya, cakap-cakap dan mulai ngamuk-ngamuk, dia mengeluarkan tangannya dan spontan, karena saya yang memegang kamera, akhirnya tangan kanannya keluar dari sela-sela bambu itu. Saya pegang dengan menggunakan tangan kiri saya sambil saya tengking, dan kemudian saya, karena dia mendekat, saya tumpang tangan dan kepalanya itu agak tunduk di depan saya, tapi tetap di dalam kandangnya dia. Jadi dua tangan saya memegang, tangan kiri saya memegang tangannya yang satu, lalu tangan kanan saya memegang kepalanya. Jadi otomatis tidak sempat direkam saudara. Memang saat itu saat-saat yang menegangkan, dan dia tunduk ketika saya doakan dan saya tumpang tangan. Nah, setelah itu Anda lihat reaksinya mulai terlihat seperti sadar. Namun
orang yang seperti ini, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa orang gila itu butuh proses penyembuhan, ya. Dan orang gila itu bisa atau sangat besar peluangnya dirasuki oleh roh jahat karena jiwanya terganggu. Dan saya tahu saudara ini dirasuk oleh roh jahat. Setelah saya lepaskan, dia terlihat sadar, namun harus butuh follow up untuk memulihkan kejiwaan dia, ya. Sebenarnya jangan kita beranggapan bahwa orang kerasukan atau orang gila itu karena kurang iman. Bukan. Ternyata karena saya pelajari, ternyata orang itu bisa bermasalah pada gangguan keseimbangan zat kimia dalam tubuhnya. Akhirnya terjadi gangguan jiwa atau gangguan saraf. Nah, setelah orang itu mengalami gangguan jiwa, maka peluangnya itu roh jahat masuk dalam hidupnya dan dimanfaatkan karena dia sudah tidak sadar. Otomatis imannya sudah goncang. Nah, proses ini sebenarnya sangat bagus ketika kita mendoakan orang sakit, melibatkan hamba-hamba Tuhan, dokter, dan orang-orang yang mau memulihkan psikologinya, ya, atau mentalnya. Jadi harus ada beberapa yang terkait yang kerjasama, saudara, ya, untuk bisa memulihkan total. Dan apakah orang gila bisa sembuh? Bisa. Nah, ketika saya melihat dari jauh waktu saya datang, ya, orang gila ini sedih dalam hati, seperti tidak layak, ya. Ada pertanyaan dari Bang Teddy, apakah sudah dilapor ke Pemda setempat khusus yang menangani bagi orang-orang ODGJ? Di wilayah itu saya tidak tahu, ya, karena saya cuma datang, ya, sebentar aja, dan saya berharap ketika ada kesempatan untuk pulang lagi, saya mencoba menanyakan kepada Pemda setempat atau ya minimal orang yang ada di wilayah itu untuk bisa menangani saudara, karena kita tahu bahwa satu jiwa berharga di hadapan Tuhan. Dan kadang-kadang orang-orang yang ada di sekitar situ justru tidak ada kepedulian. Mereka membiarkan begitu saja, hanya jalan pintas memasung dan mengurungnya, padahal itu bisa terjadi pemulihan, ya. Jadi kenapa tidak ditaruh di rumah? Ya, itu ada pertanyaan dari Ibu Dorcas. Nah, kalau ditaruh di rumah, cenderung dia merusak bagian-bagian dinding rumah, kemudian bisa kabur, ya. Dan kenapa dibuatkan seperti itu? Jadi terlihat sangat sempit. Tempatnya itu kurang lebih hanya untuk tempat duduk, ya teman-temannya. Tidak bisa untuk berdiri. Kenapa? Karena kalau ada ruang gerak untuk dia bisa ngamuk dan bisa lepas. Jadi orang tuanya membuat seperti itu supaya dia tetap ada di kurungan itu. Katanya pernah satu saat orang menawarkan untuk dirawat, ya, di mana begitu, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Kalau tidak salah mamanya tidak mengizinkan. Saya nggak tahu apa alasannya, saudara, ya. Nah, kemudian dia tidak menggunakan baju. Kenapa? Karena anak-anak yang mendampingi saya waktu saya datang di sana, ketika dikasih baju, saudara, dia akan merobek-robek baju itu dan melepaskan baju itu. Jadi dia telanjang aja di tempatnya, hanya menggunakan selimut, ya. Dan saya bawakan snack, dia makan normal, ya, saudara. Tapi kadang-kadang namanya orang gangguan jiwa, ya, memang butuh pemulihan, butuh proses. Walaupun roh jahatnya bisa keluar saat itu, tetapi ketika tidak ada yang layani, kemudian kita tinggalkan, kemungkinan roh jahat itu bisa masuk lagi, saudara. Karena itu orang-orang seperti ini butuh follow up dan butuh benar-benar penanganan yang serius. Baik itu dalam hal rohaninya, baik dalam hal mentalnya, jiwanya, bagaimana dia harus mengalami atau merasa diterima, ya kan? Jadi semuanya butuh proses. Tidak satu kali didoakan semua pulih total. Beda halnya dengan memang orang yang kerasukan total, ya. Kalau kita mendoakan orang kerasukan, biasanya saat itu dia pulih, ya. Tapi kalau yang punya gangguan jiwa sudah berpuluh-puluh tahun, nah ini menurut saya butuh proses. Tetapi semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan mau memulihkan orang itu. Intinya satu saat saya ingin ke sana lagi, bagaimana untuk bisa orang ini bisa pulih. Saya rasa kasihan melihatnya.
Harusnya tidak layak manusia itu dikurung seperti di tempat kayak seperti babi ya, saudaraku. Tapi mau tidak mau harus terjadi, karena kalau saya bilang bisa karena minim pengetahuan dari orang-orang yang mungkin keluarganya, dan juga tidak ada kepedulian dari orang-orang yang ada di sekitar untuk mau benar-benar memulihkan orang tersebut. Nah, jadi inilah yang saya jelaskan kepada saudara semua terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan kita perlu berpuasa. Saya pun melakukan itu, saudara, karena setiap hari kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin ada bermasalah, dan kita harus selalu siap dalam pelayanan seperti yang Tuhan Yesus mau kita menjadi alatnya di muka bumi ini untuk menyatakan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Semoga video ini bermanfaat buat saudara-saudaraku semua, dan mari kita tetap saling mensupport ya, saling mendoakan, dan terlebih kita hidup di dalam kesetiaan kita kepada Kristus, dan ketika Tuhan datang, Dia mendapati kita setia dan hidup di dalam kehendaknya. Tuhan memberkati semua. Amin.